Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiul Farel dengan NIM 245150307111018 dari Departemen Teknik Informatika, kelas Teknik Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan Pak Arwan, Sistem Basis Data. Tugas 11. Jadi nomor 1, subquery pegawai dengan gaji lebih besar dari Abel. Pada query ini kita memanfaatkan konsep subquery untuk membandingkan gaji antar pegawai. Subquery akan mengekstrak nilai gaji dari pegawai yang bernama Abel. Kemudian nilai tersebut digunakan oleh query untuk mencari seluruh pegawai yang memiliki gaji lebih tinggi daripada Abel. Teknik ini berguna dalam menyaring data berdasarkan kondisi dinamis dan data lainnya di tabel yang sama. Nomor 2 subquery baris tunggal dalam kurung single row subquery. Di sini kita menggunakan dua subquery. Yang pertama menggunakan job underscore ID milik pegawai dengan employee underscore ID sama dengan 141. Subquery kedua mengambil gaji dari pegawai dengan employee underscore ID sama dengan 143. Setelah kedua nilai ini didapat, query utama akan memilih pegawai yang memiliki job underscore ID yang sama seperti pegawai 141, namun memiliki gaji lebih tinggi dari pegawai 143. Hal ini menggambarkan bagaimana dua kondisi sekaligus dapat dipadukan dalam satu pernyataan SQL. Nomor 3, subquery dengan fungsi agregat. Fungsi agregat seperti min, max, dan average sangat berguna untuk analisis data. Dalam kasus ini, kita mencari nilai gaji terendah dengan menggunakan min salary pada subquery. Lalu query utama akan mencari siapa pegawai yang memiliki gaji tersebut. Ini membantu kita mengidentifikasi pegawai dengan gaji paling kecil di perusahaan. Nomor 4, subquery dalam having clause. Having clause biasanya digunakan untuk menyaring hasil agregat. Dalam contoh ini, subquery mencari nilai gaji terendah dari departemen 50. Query utama menggunakan menyaring departemen lain yang memiliki gaji minimum lebih tinggi dari departemen 50. Ini menunjukkan bagaimana subquery bisa digunakan sebagai pembanding dalam kondisi grup. Nomor 5, kesalahan pada pernyataan. Kesalahan yang terjadi adalah karena subquery menghasilkan lebih dari satu baris, sementara operator dengan lambang sama dengan hanya dapat membandingkan satu nilai. Hal ini menyebabkan error saat eksekusi query. Untuk mengatasi ini, kita perlu menggunakan operator in, any, atau all yang memang dirancang untuk membandingkan terhadap banyak nilai. Nomor 6, apakah query ini menghasilkan baris? Query ini mencoba mencari pegawai yang memiliki job underscore ID sama seperti pegawai bernama Has. Namun karena tidak ada data pegawai dengan nama tersebut di dalam tabel, maka hasil query adalah kosong atau tidak mengembalikan baris apapun. Ini adalah contoh penggunaan subquery yang gagal karena ketidaksesuaian data. Nomor 7, subquery antar tabel atau department and employees. Dalam skenario ini, subquery untuk mengambil departemen underscore ID dari departemen yang bernama marketing. Setelah itu, query utama mengambil semua pegawai dari tabel employee yang bekerja di departemen tersebut. Pengurutan berdasarkan job underscore ID juga diterapkan untuk mempermudah pembacaan hasil. Nomor 8, kombinasi subquery dari tabel berbeda. Kita mengambil job underscore ID dari pegawai dengan ID 141 dan juga mencari departemen underscore ID dari departemen yang berlokasi di lokasi dengan ID 1500. Kemudian pegawai yang memiliki job underscore ID yang sama dan bekerja di lokasi tersebut akan dipilih. Ini menunjukkan cara mengombinasi data dari dua tabel yang berbeda dengan dua subquery. Nomor 9, fungsi agregat average di subquery. Subquery menghitung nilai rata-rata dari kolom salary atau average salary. Selanjutnya query pertama akan menampilkan pegawai yang memiliki gaji lebih kecil dari rata-rata tersebut. Teknik ini bermanfaat untuk mengetahui siapa aja pegawai yang berada di bawah rata-rata penghasilan. Nomor 10, penggunaan operator in. Subquery mengambil tahun dari hire underscore date. Semua pegawai yang bekerja di departemen underscore ID 90. Query utama kemudian memilih pegawai yang memiliki tahun hire underscore date yang termasuk dalam data
daftar tahun-tahun dari hasil subquery. Dengan kata lain, kita sedang menyaring pegawai berdasarkan kesamaan tahun perekrutan. Nomor 11, penggunaan operator any. Any digunakan ketika kita ingin membandingkan satu nilai terhadap salah satu dari sekumpulan nilai. Dalam hal ini, subquery mencari pegawai yang tahun hire underscore date-nya lebih awal dari salah satu pegawai di Departemen 90. Subquery menghasilkan kumpulan tahun dan query utama memilih yang lebih kecil dari salah satunya. Nomor 12, operator all dan multiple row subquery. Subquery mengambil semua gaji pegawai dengan job underscore ID sama dengan underscore ID underscore proc. Lalu query utama mencari pegawai yang memiliki gaji lebih kecil dari seluruh gaji di subquery tersebut, serta memastikan bahwa pegawai tersebut tidak memiliki job underscore ID sama dengan ID underscore proc. Operator all memastikan kondisi harus lebih kecil dari semua nilai dari subquery. Yang terakhir nomor 13, operator all untuk tanggal perekrutan. Dalam query ini, subquery mengambil tahun dari hire underscore date semua pegawai di Departemen 90. Query utama kemudian memilih pegawai yang direkrut lebih awal dari semua tahun dalam hasil subquery. Artinya, kita mencari pegawai yang paling awal direkrut jika dibandingkan dengan semua pegawai dari Departemen 90. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.